Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini melalui renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, bahwa pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami ada hingga pagi ini semua karena kemurahan dan kasih-Mu. Dan pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami mengerti dan memahaminya menjadi bahagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tema renungan kita pagi hari ini ialah kita tidak bisa mengubah, tetapi Allah bisa memakainya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita akan kisah Yusuf? Kisah yang penuh dengan dinamika. Saudara-saudaranya iri karena dia adalah anak kesayangan, jadi mereka menjual Yusuf sebagai budak. Dia dibawa ke Mesir, dan selama 13 tahun berikutnya dalam hidupnya, segalanya berlangsung seakan-akan salah. Dia dijual sebagai budak, dituduh melakukan pemerkosaan, dan dijebloskan ke dalam penjara karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Nah, semua itu dilewati oleh Yusuf, menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, juga menjadi bagian dari proses yang kemudian membawanya pada rancangan Tuhan yang baik bagi hidupnya. Menyatakan kepada kita bahwa dalam hal terburuk sekalipun, Tuhan bisa bekerja untuk menyatakan apa yang menjadi rencananya dalam hidup seseorang. Bahwa dalam rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dan rencananya adalah baik adanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dikatakan bahwa Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, dalam ketidakadilan yang dialami oleh Yusuf, di sana kita melihat bahwa Allah memakainya untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk saudara-saudaranya yang telah melakukan kelaliman kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dari sini kita belajar bahwa akan selalu ada orang dalam hidup kita yang memiliki niat buruk, yang akan membenci kita, mengkritik kita dan menyakiti kita, bahkan bisa jadi orang-orang terdekat kita. Mungkin ada kalanya kita menjadi korban tak bersalah dari dosa orang lain. Kita mungkin tidak memahaminya, tetapi ada saat di mana kita tidak perlu memahaminya. Ada saat di mana yang kita bisa lakukan adalah percaya saja bahwa Allah melihat, Dia peduli dan Dia akan memberikan keadilan. Seperti Yusuf, mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Kita tidak bisa mengubah situasi di sekitar kita. Dan mungkin kita bertanya-tanya apa yang sedang Allah lakukan dan bagaimana kita akan melewatinya. Namun ingatlah bahwa Allah bisa memakai segalanya, baik atau buruk, untuk mencapai tujuannya. Apa yang direka-rekakan orang lain untuk keburukan, bisa dipakai untuk kebaikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Yusuf mampu melakukan itu karena dia melihat sudut pandang dan tujuan Allah yang lebih besar. Dia tahu Allah mampu memakai luka terbesar dalam hidupnya untuk kebaikan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita menghadapi setiap situasi yang diperhadapkan kepada kita dengan sudut pandang yang berbeda, yakni dengan melihat bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk kehidupan kita. Bahwa tujuan Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi ialah untuk membawa kita semakin disempurnakan, serta akan membawa kita semakin bersinar. Dan yakinilah selalu bahwa Tuhan tidak akan pernah salah bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, menjadi bahagian kami, menguatkan dan menopang kami. Pimpin kami melewati perjalanan hidup kami untuk sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Berkati kami hari ini, pelihara kami semua, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.